Sifat yang ke-42 dari akidah yang 50 yang wajib diyakini oleh umat Islam. Yang ke-42 adalah sidik, jujur, berkata benar bagi semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam fi jami'i aqwalihim, pada semua ucapan-ucapan mereka. Jadi yang wajib diyakini oleh umat Islam, sifat yang ke-42, wajib kita meyakini bahwa semua nabi dan rasul tidak ada yang berdusta dalam semua ucapan-ucapan mereka. Dan jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa ada nabi yang berbohong atau ada nabi ucapannya itu dusta. Satu kata nabi berbohong berarti itu tidaklah benar dalam pandangan Islam. Jadi yang meyakini nabi ada berdusta, yang meyakini nabi ada berbohong, berarti kafirlah dia, keluar dia dari akidah Islam. Dan ats-tsalitsatu wal arba'una al-amanah. Sifat yang wajib yang ke-43, wajib bagi setiap orang mukmin meyakini bahwa nabi dan rasul semuanya, mulai dari Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad, bersifat dengan amanah. Amanah artinya terpelihara mereka minal wuqu' fi muharramin, jatuh dalam perkara perbuatan yang diharamkan, aw makruhin, atau jatuh dalam perkara yang dibenci. Jangankan haram, makruh tidak dikerjakan oleh nabi dan rasul. Jadi nabi tidak pernah makan kote, nabi tidak makan jengkol, nabi tidak makan bawang, nabi juga tidak bisa rokok. Kalau nabi makan bawang, kalau ada nabi makan kote, nabi makan jengkol, atau ada nabi isap rokok, maka itu nabi palsu. Itu nabi palsu. Nah, jadi jangankan yang haram, yang makruh saja bagi nabi itu pantang bagi mereka. Jadi mustahil mereka melakukan sesuatu yang dilarang, baik dilarang dalam bentuk haram maupun dilarang dalam bentuk makruh. Nah, kemudian ar-rabi'atu wal arba'un, yang ke-44. Tablighu ma amara ma umiru bi tablighihi lil khalqi, menyampaikan segala perintah yang telah diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada makhluk. Menyampaikan semua yang pernah diperintahkan Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada semua makhluk, semuanya sudah disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam
haji wada. Pada waktu terjadi peristiwa haji wada, haji perpisahan, haji terakhir, Nabi tidak akan lagi berangkat haji. Karena itu Nabi pada waktu khutbah ketika wukuf di Arafah, Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum, ambillah kalian dariku ilmu tentang bagaimana cara untuk beribadah dalam haji dan umrah. La'alli," kata Rasulullah, "mungkin saja aku tahun depan tidak akan bisa berhaji dengan kalian lagi." Udah punya firasat. Nabi sudah punya firasat, Nabi sudah punya insting, sudah punya rasa bahwa beliau ini tahun yang terakhir naik haji. Bahwa beliau mengatakan bahwa mungkin saja saya tahun depan tidak akan berangkat lagi haji dengan kalian. Berarti beliau telah meyakini, telah merasa bahwa beliau tidak lama lagi akan meninggal. Firasatnya sudah ada. Dan di situ ditutup dengan waktu beliau sampaikan turun ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu ya Muhammad dan semua umat muslim agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untukmu ya Muhammad semua nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi tidak ada lagi perintah-perintah dan larangan-larangan sesudah turun surat dari ayat yang terakhir tersebut. Maka oleh para ahli tafsir dalam ayat tersebut dikatakan sempurna berarti tidak ada lagi ayat yang berkaitan dengan perintah, tidak akan turun lagi ayat yang berkaitan dengan larangan-larangan, karena hukum Allah Ta'ala dengan turunnya ayat tersebut pada waktu terjadinya peristiwa haji wada finish, udah selesai. Udah selesai. Mana-mana perintah-perintah, mana-mana larangan-larangan sudah semuanya disebutkan di dalam Al-Quran, tinggal kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita fahami ayat itu menunjukkan bahwa apa? Allah Ta'ala mengakui bahwa Nabi tabligh. Berarti Allah Ta'ala mengakui bahwa Nabi telah menyampaikan risalah, perintah-perintah dalam ajaran syariat Islam. Sehingga Allah katakan, hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Kalau sudah sempurna berarti Nabi tidak ada kekurangan sedikit pun dalam menyampaikan wahyu-wahyu yang telah Allah Ta'ala turunkan. Nanti ada sesudah itu wahyu-wahyu, ayat-ayat, surat-surat yang turun, tetapi tidak lagi berkaitan dengan yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan. Ayat-ayat yang lain selanjutnya tidak berkaitan dengan perintah dan tidak berkaitan dengan larangan. Artinya tidak berkaitan dengan masalah hukum syariat lagi. Jadi ayat itu menunjukkan bahwa Nabi bersifat dengan tabligh. Kalau Nabi ada berbohong atau ada yang disembunyikan oleh Nabi dari perintah satu ayat saja untuk disampaikan kepada umat Islam, maka Nabi tidak akan pernah diturunkan ayat tersebut. Al-Yauma itu tidak akan turun. Dan kemudian kisah selanjutnya ayat itu kemudian difahami oleh sebagian sahabat, berarti Nabi tidak lama lagi meninggal dunia, karena setiap yang sempurna pasti ada berkurang. Coba lihat Jenderal Idam Aziz, Kapolri Republik Indonesia, beliau sudah sampai pada puncaknya, sudah menjadi Kapolri, nggak lama lagi pensiun, selesai. Jadi tiap-tiap yang sudah sampai pada puncak akan selesai. Nah gitu kan? Tiap-tiap yang sudah sampai pada tingkat yang paling sempurna, berarti dia akan selesai. Selesai artinya apa? Kalau Nabi meninggal, kalau Kapolri pensiun, kalau Panglima pensiun juga. Kan begitu kan? Jadi kalau seseorang sudah sampai pada tingkatan kesempurnaan, tanda bahwa nggak lama lagi akan selesai pekerjaannya. Karena tidak ada lagi tingkat yang paling tinggi di atas Kapolri untuk tingkatan kepolisian. Dan kalau untuk panglima, untuk tentara, berarti panglima TNI berarti. Sesudah itu apa? Pensiun. Di bawahnya apa? Tidak ada lagi. Sekarang kita lihat Gatot, Panglima Gatot sekarang. Dulu Panglima, sudah selesai beliau. Sekarang apa?
pensiun, dah selesai berarti. Berarti setiap seseorang sampai pada tingkatan kesempurnaan akan berkurang tingkatannya. Kalau Rasul tidak berkurang, cuma namanya Rasul sudah selesai pada risalahnya yang paling puncak, menyampaikan semua perintah dan larangan Allah Ta'ala, maka tidak lama lagi beliau akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, yang memahami ayat itu, bahwa itu menunjukkan kepada tidak lama lagi Rasulullah meninggal dunia, ialah sahabat, yaitu Ibnu Abbas, dan sebagian mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa itu bukan menunjukkan satu kegembiraan, tapi justru menunjukkan kepada satu kesedihan. Tidaklah sesuatu yang sempurna pasti akan berkurang. Artinya, Nabi kalau sudah sampai menyelesaikan perintah-perintah Allah, maka kita tidak akan lama lagi berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar para sahabat mereka gembira, tapi ada sahabat yang memahami sebaliknya, bahwa itu tanda tidak lama lagi akan berpisah kita dengan Nabi. Itulah haji yang terakhir. Sesudah itu tidak ada lagi haji bersama Rasulullah. Karena itu Rasul katakan, "Khudhu anni manasikakum," ambil manasik dariku untuk kalian. Karena sesudahku ini, tahun depan mungkin saya tidak akan hidup lagi dan berhaji dengan kalian, kata Rasulullah. Dan selanjutnya al-khamisatu wal arba'un. Yang ke-45 al-fatanah. Nabi itu, Rasul itu harus bersifat dengan sifat cerdas. Kalau Nabi ada yang dungu, kalau ada Nabi yang tidak cerdas, Nabi yang tidak pintar, Nabi yang bodoh, berarti menunjukkan bahwa itu Nabi palsu. Kalau ada Nabi tidak pintar, kalau ada Nabi dungu, kalau ada Nabi tidak cerdas, menunjukkan itu bukan Nabi. Artinya apa? Sifat ummi yang ada pada Nabi, tidak pintar baca dan menulis, bukanlah satu kedunguan, bukanlah satu kebodohan, bukanlah satu kejahilan. Nabi tidak bisa menulis, berarti bodoh. Nabi bodoh. Kalau bodoh berarti bukan Nabi. Karena Nabi bersifat dengan fatanah, berarti Nabi itu harus cerdas. Tapi Nabi tidak bisa baca, berarti bodoh Nabi. Bukan. Bodohnya itu bukan pada hal tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tapi bodohnya adalah dalam menegakkan dalil ketika berhadapan dengan kaum kafir dan kaum musyrikin. Ketika beradu argumen tentang penetapan tentang Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan argumen yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau beliau mampu menegakkan argumen ketika beradu dalil, beradu hujjah, beradu argumen dengan orang-orang kafir dan penyembah berhala dalam menetapkan Tuhan yang sebenarnya, mereka kalah, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun tidak bisa baca dan menulis, tapi EQ-nya di atas rata-rata. Beliau sangat cerdas. Karena itu wajib setiap Nabi dan Rasul wajib bersifat dengan fatanah, wajib bersifat dengan cerdas. Dan fahadihi al-arba'atu, maka ini 4: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik, jujur, nggak pernah bohong. Amanah, selalu menyampaikan, selalu melakukan perbuatan yang dibolehkan dan diperintahkan, tidak pernah terjatuh dalam perbuatan yang dilarang meskipun yang makruh. Jangankan haram, makruh tidak. Yang ketiga, bersifat dengan tabligh, sudah menyampaikan semua yang pernah diperintahkan untuk disampaikan, baik perintah maupun larangan oleh Allah. Tidak satupun yang ditinggalkan meskipun hanya satu perintah, satu ayat. Yang keempat, bersifat dengan cerdas. Maka ini sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah adalah sifat-sifat yang keempat. Tajibu lahum alaihi wassalatu wassalam, wajib untuk mereka para nabi dan rasul, semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada mereka. Bimakna, dengan makna annahu, bahwa sesungguhnya la yatasawwaru fil aqli adamuha, tidaklah tergambar dalam akal manusia tiadanya. Wa yatawaqqaful imanu ala ma'rifati dzalika, dan bergantunglah iman seorang mukmin ke atas mengimani 4 perkara tersebut. Bergantung keimanan seorang mukmin ke atas mengimani 4 perkara tersebut. Wajib mengimani 4 tersebut. 1 tidak diimani, kafir, keluar dari akidah Islam. Dan wa
wassalam adlal hadhihi al-arba'ah, dan mustahillah ke atas mereka Nabi dan Rasul lawan sebaliknya daripada ini 4 sifat. Lawan sebaliknya daripada 4 ini sifat. Dan wa iyal kidhbu, yang pertama kidhib, dusta, bohong, musulit. Sifat yang wajib pada Nabi adalah sidik, berkata benar, jujur, tidak pernah bohong. Nah, lawannya adalah kizib, dusta, bohong. Ini mustahil pada diri Nabi dan Rasul. Coba bayangkan ya, kita sekali-sekali ada bohong. Nabi tak pernah seumur hidup bohong. Ucapannya satu kata pun tidak pernah bohong. Nah, kita ada bohong. Dulu saya juga pernah berbohong. Jadi, kalau mau dibilang sifat Nabi ini tidak terjangkau untuk kita sampai pada level beliau, jauh sekali. Seumur hidup tidak pernah bohong. Sebelum diangkat jadi Nabi pernah Nabi berbohong, tidak pernah Nabi bohong. Meskipun masih anak-anak, masih apa ya? Masih bocah, masih umur 4 tahun, masih umur 3 tahun, 5 tahun, tidak pernah bohong. Anak-anak kita udah pintar bohong, masih kecil padahal, meskipun tidak berdosa. Tapi Nabi meskipun tidak berdosa di waktu kecil, tapi Nabi tidak pernah bohong meski kecil. Dan beda kita dengan Nabi Muhammad atau Nabi-Nabi dan Rasul selain beliau. Yang kedua, khianat. Kalau yang sifat yang wajib yang kedua adalah amanah. Amanah artinya terpercaya. Terpercaya artinya tidak pernah jatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Lawannya apa? Khianat. Disuruh bikin A, dibikin B. Diperintah buat A, dibikin C. Betul tidak? Jadi ujung-ujungnya kalau dikasih jabatan sebagai kepada dinas sosial, itu harta rakyat itu harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan dikorupsi. Kasusnya kan banyak sekarang kan? Banyak jadi maling akhirnya. Dan ini yang sifat yang kedua ini tidak ada pada Nabi. Khianat tidak ada pada Nabi. Amanah artinya Nabi terpelihara daripada jatuh, daripada perbuatan yang diharamkan dan dimakruhkan oleh Allah Ta'ala. Tidak pernah khianat atas amanah yang telah dititipkan oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Nabi tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah, meskipun itu dalam bentuk makruh. Jangankan haram, makruh tidak dikerjakan oleh Nabi. Dan wal katmanu li syai'in, yang ketiga Nabi tidak pernah melakukan sesuatu, yaitu menyembunyikan sesuatu yang pernah diperintahkan untuk disampaikan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, populer di kalangan dai, muballigh, dakwah. Para ulama menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan oleh kalian apa yang kalian dapat dariku, meskipun itu hanya 1 ayat. Dan sampaikan kalian apa yang kalian dengar daripadaku, meskipun itu hanya 1 ayat. Jadi kata Nabi, hei sahabat, apa yang kalian dapat dariku meskipun itu hanya 1 ayat, sampaikan, kata Nabi. Meskipun itu hanya 1 ayat, yang kalian hafal dari aku, yang kalian dengar dariku hanya 1 ayat, yang kalian ingat hanya 1 ayat, sampaikan, kata Nabi. Sampaikan kemana? Sampaikan kepada orang-orang di sekitarmu. Yang terutama adalah anak istri. Kalau udah kakek-kakek, cucu. Kalau punya sahabat, kemudian tetangga, kemudian orang-orang lain. Seperti sistem dakwah Rasulullah, yang pertama sekali adalah istrinya Khadijah masuk Islam, kemudian sahabatnya Abu Bakar, kemudian budaknya, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya kemudian mereka memeluk agama Islam. Contoh nih, kejadian yang paling baru-baru sekarang ini. Ada seorang yang mengatakan kata-kata yang sangat bagus. Sebelum meninggal dunia, dia katakan, aku bisa terbang berhari-hari, tapi tidak akan bisa sampai ke surga kecuali dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Yang sampaikan siapa? Almarhum pilot pesawat Sriwijaya yang kemarin itu pesawatnya masuk ke laut kan? Baru 4 menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian sudah take off, masuk dia ke laut. Jadi dia buat di status Instagramnya, dibuat kata-kata di situ,
Meskipun kita bisa terbang sampai ke langit, kita tidak akan pernah masuk sampai ke dalam surga kecuali dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi ini ungkapan daripada pilot soleh, pilot yang taat kepada Allah, pilot yang taat kepada Allah Taala. Dia menyampaikan apa perintah Allah Taala, apa yang disampaikan Rasulullah. Dia menyampaikan apa yang diperintahkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Balighu ayat. Sampaikan kalian meskipun hanya 1 ayat. Jadi pilot ini dia udah haji, pakai peci haji dia. Pilot ini kalau pesawat itu sudah mendarat, dia yang pertama turun dari pesawat. Kenapa dia yang pertama turun dari pesawat? Karena dia mengejar sholat 5 waktu. Kalau kita langsung bilang, ini kan musafir, tidak wajib sholat, ada alasan. Tapi beliau tidak. Beliau berusaha ketika turun di darat, langsung beliau pertama kali keluar dari pesawat, yang dikejar pertama kali adalah sholat. Dan ketika jumpa dengan sahabat-sahabatnya, selalu ketika dia jumpa dengan sahabatnya, dia ingatkan tentang sholat. Pernah ada sahabatnya yang pinjam uang kepadanya, kemudian ketika dia berikan pinjaman, ketika dia kasih pinjaman, di situ ada tertera, dia titip 1 kertas, ditulis di kertas tersebut, jangan lupa sholat subuh. Jadi kan ini mengerjakan perintah Rasul, meskipun hanya perintah masalah sholat. Jadi orang yang seperti ini, berarti dia sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dia sendiri berusaha untuk menegakkan salat dan dia mengajak orang-orang di sekitarnya juga untuk menegakkan salat. Kita doakan semoga almarhum yang jadi pilot tersebut diterima oleh Allah Ta'ala semua amal dan diampunkan dosa-dosanya. Demikian juga yang masuk di dalam yaitu rombongan pesawat Sriwijaya yang Allah takdirkan wafat dalam yaitu penerbangan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi tidak pernah menyembunyikan apa yang pernah diperintahkan atau dilarang oleh Allah meskipun 1 ayat. Nah, kemudian yang terakhir, bila ada dungu, lawan daripada fatana, cerdas. Wajib bagi kita mengimani bahwa setiap Nabi dan Rasul itu bersifat dengan fatana, cerdas. Dan kecerdasan mereka itu melebihi rata-rata. Artinya untuk tingkat kecerdasan di saat Rasul hidup dengan para sahabat, kecerdasan Nabi melampaui daripada kecerdasan orang-orang cerdas di saat itu. Mana buktinya? Pada waktu Nabi masih remaja, ada terjadi peristiwa rehab Ka'bah. Karena Ka'bah itu sudah tua dan butuh untuk direnovasi. Maka oleh para tokoh-tokoh Quraisy, kepala-kepala suku yang ada di kota Mekah, ketua-ketua sukunya sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Sehingga ketika Ka'bah itu sudah direnovasi, dibuat menjadi lebih tinggi, mereka semua sepakat dan gembira. Tapi pada saat ingin meletakkan Hajar Aswad yang sudah dicabut pada sudut Hajar Aswad, mereka yaitu hampir saling bunuh-membunuh karena masing-masing merasa dia ketua suku yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia. Sehingga hampir saling membunuh karena berebutan untuk mengambil Hajar Aswad, meletakkan pada posisi sudut Hajar Aswad. Karena kalau ada orang di antara kepala suku yang dia itu mengambil Hajar Aswad, kemudian meletakkan kembali pada tempat yang pertama, maka dia akan dianggap yang paling mulia. Maka untuk menghindari terjadinya perselisihan hingga sampai terjadinya pertumpahan darah sesama suku di kota Mekah, muncul satu ide di antara mereka, bagaimana kalau seandainya kita serahkan untuk yang meletakkan batu Hajar Aswad ini pada sudut Hajar Aswad pada posisi yang pertama, kita serahkan pada orang yang pertama sekali masuk melalui pintu Ka'bah, yaitu pada waktu subuh. Maka mereka sepakat besok kita akan intel, akan kita selidiki, akan kita pantau siapakah orang yang pertama sekali masuk dari gerbang Ka'bah di waktu subuh. Maka mereka tunggulah. Pada saat
sudah ditentukan, ternyata yang masuk lewat pintu Ka'bah pertama sekali pada waktu subuh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka katakan, "Hadzal amin, inilah orang yang paling kita percaya selama ini. Kami setuju sekali kalau seandainya dialah yang meletakkan batu Hajar Aswad itu pada tempat posisi yang pertama semula." Maka kemudian mereka jumpai Rasulullah, mereka sampaikan hajat mereka. Maka Rasulullah mendatangilah Ka'bah. Kemudian berkumpullah ketua-ketua sukunya. Tapi Nabi adalah seorang yang kita katakan tadi bersifat dengan sifat fatalah, yaitu cerdas. Fatalah, cerdas. Beliau kemudian membentangkan sorbannya, kain sorban yang beliau pakai, beliau bentangkan. Kemudian setiap kepala-kepala suku, ketua-ketua suku diajak Rasulullah untuk memegang yaitu sudut-sudut daripada sorbannya yang sudah dibentangkan. Maka kemudian diambillah batu Hajar Aswad oleh Nabi, diletakkan yaitu di sorbannya. Maka mereka semuanya senang karena mereka merasa sama-sama mengangkat Hajar Aswad. Kemudian ketika sudah dekat dengan yaitu lubang sudut Hajar Aswad, dinding Hajar Aswad, baru Nabi lah mengambil dengan tangannya yang mulia itu dan meletakkan pada posisi semula, yaitu tempat asalnya. Maka mereka semuanya terhindar dari perpecahan, yaitu terhindar daripada permusuhan, ataupun lebih parah daripada saling membunuh antar suku. Berkat apa? Kecerdasannya Nabi Muhammad menyatukan yaitu sesama bangsa Arab. Jadi Nabi bersifat dengan fatalah. Buktinya mana? Itu buktinya tadi kita diceritakan dalam kisah tentang Nabi diminta untuk meletakkan Hajar Aswad. Jadi mustahil kalau ada yang mengatakan Nabi itu dungu, Nabi itu bodoh. Kalau ada Nabi dan Rasul yang dungu dan bodoh, berarti itu Nabi palsu. Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah Qadiyah di India, atau yang mengatakan ada di Lahore juga Pakistan, dia juga mengaku sebagai Nabi. Itu bukan Nabi karena masih ada kedunguan pada dirinya. Itu bukan Nabi. Kemudian Ahmad Musaddiq, ya, Nabi yang berasal di Bogor, dapat wahyu di puncak Bogor. Itu dia mantan pelatih badminton atau tenis. Kemudian ketika diminta bukti mana kenabiannya, dia mengaku dia telah berbohong, akhirnya masuk penjara. Itu Nabi palsu, tidak cerdas karena tidak punya hujah, tidak punya dalil, tidak mampu mendirikan argumen. Jadi setiap Nabi yang mampu mendirikan argumen, setiap Nabi dan Rasul pasti bersifat dengan fatanah dan mereka mampu mendirikan dalil untuk menunjukkan kebenaran apa yang dia bawa. Fahadhihi arba'atu tastahilu alaihi wassalatu wassalam bima'na. Maka ini 4 perkara adalah perkara yang mustahil ke atas mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dengan makna bahwa tidak terlintas dalam akal orang yang sehat adanya sifat mustahil tersebut kepada diri nabi dan rasul. Nabi bersifat dengan kizib, bohong, enggak mungkin. Nabi bersifat dengan sifat khianat, tidak mungkin. Nabi bersifat dengan sifat katman, menyembunyikan apa yang diperintahkan disampaikan Allah, tidak mungkin. Nabi bersifat dengan yaitu biladah, bodoh, itu mustahil. Dan selesai. Kemudian ini adalah sifat, kalau dikumpulkan sampai sifat-sifat yang 4 pada diri Nabi dan Rasul digabung dengan sifat wajib, mustahil, jaiz pada zat yang maha suci Allah Ta'ala, maka terkumpulan yaitu arba'una yaitu 49 akidah dan akidah. 49 akidah. Berarti ada yang kurang karena yang sifat yang wajib adalah 50 sifat bila digabung dengan sifat Nabi. Berarti ini baru 49. Lantas yang satu lagi yang 50 mana? Ini yang terakhir. Wa tamamul khamsina, dan kesempurnaan sifat yang terakhir yang wajib diimani dalam akidah umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat Aswajah, jawazu
allati la tuaddi ila nafsin fi maratihimul ulyata fi maratihimul ulyati. Sifat yang terakhir adalah sifat boleh terjadi sifat-sifat manusiawi terhadap diri mereka para nabi dan rasul, yang sifat manusiawi itu tidaklah membawa kepada cacat martabat derajat kenabian mereka yang tinggi. Jadi kalau ada nabi bersifat dengan sifat manusia, boleh tidak? Boleh. Tapi sifat manusia yang tidak membawa kepada kurangnya derajat nabi dan rasul yang tinggi tersebut. Jadi sifat manusiawi contohnya mana? Nabi belanja ke pasar. Nabi punya istri? Punya. Nabi belanja ke pasar? Tidak. Belanja. Nabi pergi pasar? Belanja. Nabi pergi pasar. Nabi jualan? Tidak. Mekah Nabi. Nabi jualan? Nabi bawa kambing? Tidak. Nabi bawa kambing. Oh, kalau Nabi mana ada bawa pelihara kambing, gembala kambing. Malu-maluin aja kalau ada Nabi bawa kambing. Maka jangan malu kalau lihat di sini ada tubuh pelihara kambing. Karena itu tidak mengurangi derajat seorang seorang ulama, meskipun ulama besar. Tingkat Nabi saja masih menggembalakan kambing. Nabi Musa gembala kambing, Nabi Isa gembala kambing, Nabi Yusuf gembala kambing, Nabi Adam apalagi, Nabi Ibrahim banyak, ontanya banyak sampai ratusan. Jadi mereka menggembalakan kambing tidaklah menurunkan derajat mereka. Maka itu sifat manusiawi yang boleh ada pada diri Nabi dan Rasul. Nabi menangis, meninggal putra yang terakhir, harapan yang terakhir. Abdullah meninggal, Qasim meninggal. Terakhir waktu Nabi dapat anak yang terakhir dan istri yang terakhir, yaitu Siti Maryam, beliau mendapatkan putra lagi, yaitu Ibrahim. Harapan beliau, ini mungkin yang melanjutkan perjuangan saya, silsilah nasab keturunan saya. Ternyata Ibrahim meninggal juga. Akhirnya ketika dimakamkan oleh Rasulullah di pemakaman Baqi di kota Makkah, Nabi meneteskan air mata sehingga sahabat bertanya, ya Nabi, bal anta ya Nabi tabaki, bahkan engkau Nabi menangis juga, bahkan engkau juga nangis ya Nabi. Kata Nabi, wal ain tabaki, mata bisa saja melelehkan air mata. Tidak apa-apa, mata biasa aja. Kalau melelehkan air mata itu manusiawi, tidak apa-apa menangis. Yang jangan yaitu meraung-raung, meratap-ratap, mengeluh-ngeluh ketika udah ada yang meninggal dunia, kemudian teriak-teriak. Nah, itu mengeluh-mengeluh yang tidak boleh. Mengeluh tidak boleh, meratap tidak boleh, teriak-teriak, menangis menjerit-jerit, itu diharamkan. Tapi kalau sekedar meneteskan air mata, itu manusia, bahkan Nabi pun meneteskan air mata. Sifat manusiawi yang lain bagaimana? Sifat manusiawi yang lain, Nabi juga merasakan sakit. Nabi merasakan sakit. Oh, kalau Nabi berarti kebal. Kalau kebal berarti ketika Nabi sakit, Nabi tidak akan menangis. Menangis Nabi, bukan menangis, sakit Nabi. Menangis tadi cerita meninggal putra kesayangan beliau. Tapi kalau sakit, Nabi juga merasakan sakit. Ketika beliau dalam perang Uhud, muka beliau, pipi beliau kena yaitu penutup kepala dari besi orang kafir Quraisy. Karena dekat sekali sudah serangan itu, sampai penutup kepala besi itu ada yang tajam-tajam itu, sampai dekat sekali dengan pipi Nabi, kena Nabi. Pipinya ini bocor, berdarah, robek pipinya Nabi. Giginya juga patah, gigi geraham Nabi juga patah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Taif, dilempar batu Nabi, tumit-tumitnya kena lemparan batu oleh penduduk Taif, berdarah-darah Nabi. Sehingga Nabi kemudian berkata ketika beliau sudah selamat dari kota Taif, Nabi menghindar dari serangan orang-orang penduduk Taif. Nabi duduk di sebuah pokok pohon anggur. Nabi berkata Nabi berkata di situ, Nabi katakan, ya Allah ya Tuhanku, kemana lagi, kepada siapa lagi hamba akan yaitu mengadu kalau bukan kepada ya Allah. Sehingga datanglah malaikat gunung yang menjaga gunung. Malaikat itu berkata, ya Nabi, minta izin kepada Allah agar aku balikkan gunung di atas mereka itu, agar menimpa mereka. Maka kata Nabi, jawab Nabi, tidaklah aku diutus untuk melaknat yaitu kaumku sendiri. Bahkan aku memohon kepada Tuhanku, semoga kelak di dalam rahim kandungan mereka
bibit-bibit mereka akan lahir orang-orang yang kelak, yaitu beriman dengan ajaranku ini. Alhamdulillah, dengan doa Nabi tersebut, kesabaran Nabi tersebut, penduduk Taif semuanya adalah pemeluk agama Islam. Jadi Nabi juga merasakan sakit. Oh, Nabi nggak mungkin sakit kalau dilempar batu tidak berdarah. Buktinya Nabi berdarah juga. Jadi ini sifat manusiawi yang boleh pada diri mereka, yang tidaklah mengurangkan derajat, yaitu mereka yang tinggi, derajat mereka yang tinggi. Tapi misalkan sifat manusiawi, ketika Nabi kemudian merasa sakit, kemudian Nabi mengatakan, misalkan saya tidak sanggup lagi berjuang ya Allah, putus asa misalkan. Ada manusia putus asa, ada. Nabi boleh tidak putus asa? Tidak boleh Nabi putus asa. Karena kenapa? Mengurangi derajat mereka yang mulia. Jadi sifat manusiawi yang tidak mengakibatkan kurang derajat kenabian dan kerasulan mereka itu boleh ada pada diri Nabi dan Nabi dan Rasul. Makanya Nabi menikah. Nabi menikah. Kan menikah itu kan berarti Nabi punya nafsu berarti. Berarti Nabi bernafsu. Sehingga ada orientalis, westernis, orang-orang orientalis dari barat belajar ilmu agama Islam, tapi bukan untuk mendapatkan hidayah, tapi untuk mencari kekurangan-kekurangan Islam. Digalilah Al-Quran, digalilah hadis. Mereka belajar bahasa Arab untuk bisa baca kitab kuning. Dapatlah mereka penjelasan dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian mereka dapat kekurangan-kekurangan. Kemudian mereka lecehkan makna yang dimaksud di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Contohnya mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yaitu pelaku poligami terbesar. Ada yang mereka katakan Nabi Muhammad pelaku poligami terbesar karena nafsu Nabi sangat besar. Buktinya Nabi menikah sampai 11 istri orangnya. Kalau kita baca sejarah tidak seperti itu. Nabi menikah dengan Siti Khadijah 10 tahun, nggak nikah lagi. Sesudah wafat Siti Khadijah, Nabi menikah lagi dengan Saudah yang tua, yang kulitnya hitam, yang badannya itu lebih besar. Kalau kita bilang gendut, maka udah menikah dengan Siti Khadijah, mestinya kan Nabi cari yang lebih cantik, tapi yang Nabi cari justru yang hitam, lebih tua dan gendut. Usia Nabi berapa pada waktu usia Nabi 50 tahun ketika meninggal dunia? Siti Khadijah usia Nabi berapa ya? 50 tahun, 51 tahun Nabi wafat. Istri Nabi Siti Khadijah meninggal dunia usia 51 tahun. Kemudian Nabi menikah selang setahun kemudian dengan Saudah. Usia Nabi perkiraan kurang lebih 52 tahun. Saudah 60 tahun lebih. Kalau kita mungkin sudah nenek-nenek ya. Tapi Nabi menikahi Saudah kenapa? Ada sebabnya. Karena sahabat Rasul, suami daripada Saudah, syahid dalam perang ketika ikut perang dengan Nabi. Nabi kasihan dengan Saudah, nggak ada yang menjaganya, tidak ada yang nafkahinya. Dinikahi Nabi untuk memberikan nafkah dan perhatian kepada Saudah sebagai bentuk balas budi Rasulullah atas wafatnya sahabat beliau sendiri yang merupakan suami daripada Saudah. Itu baru Saudah, nanti kisah yang lain, cerita lain lagi nanti. Ujungnya tidak ada berkaitan dengan, yaitu Nabi ini mengikuti hawa nafsu. Cuma kalau Nabi menikah menunjukkan apa? Kalau Nabi menikah menunjukkan Nabi ingin mengajarkan dalam syariat Islam bahwa nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Nikah sunnati, wa man ra'a sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang enggak suka menikah karena merasa ingin lebih suci, dan maka dia bukan termasuk golongan umatku. Ada beberapa orang pendeta Yahudi datang kepada Nabi Muhammad. Sebelum datang kepada Nabi Muhammad, mereka bertanya kepada Aisyah, apa amal Nabi Muhammad yang paling hebat? Apa amal Nabi Muhammad yang paling hebat? Ini pendeta-pendeta menantang. Pendeta-pendeta menantang. Apakah betul Nabi itu Nabi? Seolah mereka mengatakan Nabi itu belum tentu Nabi. Kalau ada amal Nabi Muhammad yang tidak lebih tinggi dari amal kami, maka kata-kata pendeta itu mengatakan kepada Aisyah, mereka katakan, ada satu pendeta mengatakan, saya sholat malam sepanjang malam, tidak pernah tidur. Asal udah masuk maghrib, saya sholat sampai terbit fajar, tak berhenti. Berarti dia gak ada tidur malam.
khusus ibadah. Kata satu pendeta, saya puasa dan tidak makan-makan sampai malam. Dia membanggakan amalnya, amal ibadahnya dengan puasa. Sampai malam dia tidak makan. Yang satu pendeta mengatakan lagi, saya tidak menikah sampai sekarang, sampai tua. sampai tua ini saya tidak menikah. Artinya saya tidak mau mengikuti hawa nafsu. Berarti yang menikah itu berarti mengikuti hawa nafsu. Yang satu lagi lupa saya. Apa lagi amal dia yang dia banggakan? Akhirnya Nabi ternyata mendengar ocehan mereka di balik pintu kamarnya. Nabi keluar, Nabi langsung mengatakan, demi Allah. Kata Nabi, saya puasa tapi saya berbuka. Saya sholat malam tapi saya tidur meskipun tidak lama. Maksudnya tahajud, beliau tidur juga meskipun tidak lama. Dan saya juga mampu mengendalikan nafsu, tapi saya juga tetap menikah. Maka fitrah manusia berikan hak pada tubuh. Hak tubuh apa? Menikah. Hak tubuh apa? Istirahat. Hak tubuh apa? Makan. Jadi Islam ini adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah tubuh manusia itu sendiri. Jadi manusia butuh makan, butuh, tapi jangan berlebihan. Sekali-sekali puasa. Kata Nabi apa? Aku suka puasa dan aku suka berbuka puasa. Aku berpuasa 1 hari dan aku berbuka 1 hari. Kata Nabi, aku tidak pernah berpuasa setiap hari kecuali Ramadan. Tapi di luar Ramadan, kata Nabi, kalau aku berpuasa, hari ini aku puasa, besok tidak puasa. Kenapa kata Nabi demikian? Karena kata Rasul mengatakan, aku berharap dengan aku berpuasa pada 1 hari, maka aku akan merasa lemah. Sehingga ketika saat aku merasa lemah, aku sadar bahwa aku membutuhkan Allah Tuhanku. Maka keesokan harinya aku tidak berpuasa, justru untuk bersyukur atas nikmat makanan dan rezeki yang Allah berikan kepadaku. Jadi Nabi melakukan hal tersebut menunjukkan ada hikmah di balik perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan puasa tiap hari tidak makan. Justru dengan makan menunjukkan bahwa kita baru merasakan nikmat tersebut sehingga kita bersyukur kepada Allah. Coba lihat ada satu amalan. Saya ingat, tapi saya lupa ulama siapa yang mengatakan ini. Saya sering baca. Dia mengatakan seperti ini. Orang kaya yang mendirikan masjid sebanyak apapun, masih kalah amalannya dengan seseorang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Jadi orang kaya yang membangun masjid, misalkan puluhan masjid sudah pernah dia bangun, tapi ada orang miskin, kemudian dia bersedekah makanan kepada orang yang betul-betul kelaparan, masih besar amalan orang miskin tersebut yang memberi makan kepada orang yang sangat lapar. Ya, coba bayangkan. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Karena orang kaya dia sudah mampu membangun masjid, jangan lupakan amal yang lain, yaitu melihat orang-orang yang kelaparan, tolong berikan mereka makanan. Artinya Nabi juga memperhatikan yaitu orang-orang fakir miskin. Jadi ini amalan yang kadang-kadang orang menganggap sepele, padahal keutamaan dan pahalanya bahkan dikatakan ulama tersebut lebih besar daripada orang yang mendirikan dan membangun masjid. Sudah selesai. Dari itu kakak selesai. Dia sengap. Hati-hati dia tengah pegangan juga. Dah. Jadi ini adalah sifat yang ke-50. Yang ke-50 jawazu wuqu'il a'radil basyariyah bihim, boleh jatuh atau terjadi sifat-sifat manusiawi terhadap diri Nabi dan Rasul, asalkan sifat manusiawi itu tidaklah membawa kepada berkurang derajat dan martabat mereka para nabi dan rasul yang tinggi dan mulia. Nabi cemburu tidak? Nabi pernah cemburu tidak? Nabi cemburu tidak? Boleh tidak Nabi Muhammad cemburu?
Kalau kita manusia, kalau tidak cemburu, kata Nabi Muhammad, dayus dikatakan oleh Rasulullah. Seorang suami yang tidak cemburu, istrinya dikerling oleh laki-laki lain dan dia lihat itu terjadi, maka itu disebut dengan dayus, kata Nabi. Apa itu dayus? Sahabat bertanya, apa itu dayus ya Rasulullah? Jawab Nabi, dayus adalah mereka suami yang memiliki istri yang tidak cemburu istrinya itu diperhatikan oleh laki-laki yang bukan mahram. Dan dayus ini, kata Nabi, tidak akan mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan. 1000 tahun perjalanan. Dari mana tuh? Dari Belambidi sampai ke mana? Keliling dunia 2 kali kan? Hah? Dengan jalan kaki. Sampai kita keliling dunia 1000 tahun, nggak sampai umur kita. Umur Nabi Adam 930. Umur Nabi Nuh paling lama 950. Nggak ada Nabi dan Rasul yang lebih daripada mereka. Paling lama, paling tua umur Nabi Nuh 950 tahun. Nabi yang paling lama berdakwah, tapi jamaahnya, pengikutnya paling sedikit. Paling lama tapi paling sedikit. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi yang paling singkat umurnya, tapi jamaahnya paling banyak siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Cuma dari satu sisi bukan satu kehinaan bagi Nabi Nuh, meski usianya lama sekali, tapi jamaahnya sedikit, justru menunjukkan kepada tingkat kesabaran dalam berdakwah. Makanya tentu di pesantren itu, kalau sudah basah batu, hujan, mereka tetap mengajar meskipun santri tidak datang. Meskipun santri tidak datang, ada alasan seolah sudah menjadi hukum alam. Kalau sudah basah batu, artinya udah hujan, berarti libur. Maka tengku tidak bisa marah lagi, karena tengkunya begitu juga dulu sebelum jadi guru. Tapi mereka tetap datang mengajar meskipun tidak ada murid di kabilah atau di balai. Maka itu mungkin Nabi Nuh alaihissalam, meskipun pengikutnya tidak ramai, beliau tetap melaksanakan perintah berdakwah. Jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang bisa kita yakini, yang harus kita yakini, yang wajib kita yakini, 50 sifat yang wajib, yang termasuk di dalamnya mustahil dan jaiz. Demikian juga sifat yang wajib, mustahil dan boleh pada diri Nabi dan Rasul, yang wajib bagi kita selaku umat Islam untuk meyakininya. Siapa yang tidak meyakininya, maka keluarlah dia, kafirlah dia dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.